Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan ada bapak sama anak mau ibadah haji. Beda ya, kalau sekarang ibadah haji naik apa? Pesawat naik. Kalau dulu kafilah-kafilah. Jadi rombongan yang ada yang naik onta, ada yang naik kuda, ada yang naik himar, apa namanya? Keledai. Ada yang jalan kaki begitu. Karena memang perjalanannya cukup jauh, jadi harus berkafilah, beramai-ramai, karena ditakutkan ada yang diperompak di tengah jalan gitu. Harus bareng-bareng. Bahkan ada biayanya itu, karena harus sewa hurras, satpam-satpamnya lah istilahnya gitu. Singkat cerita, bapak sama anak ikut haji. Di perjalanan si bapak sakit. Yang lain nggak bisa nungguin. Gimana mau nungguin, mau ngejar waktu, mau haji. Akhirnya ditinggalin dah, udah menetap dah di satu kampung, dianterin, tetap di sini dah, anaknya temenin situ. Kalau Allah kasih kesembuhan, nyusul berangkat. Kalau nggak ada umurnya ya biar dia istirahat dulu di sini. Jangan sampai dia ikut perjalanan dia capek. Biar dia di sini istirahat, dia perbanyak istighfar. Karena kondisinya udah nggak memungkinkan dia untuk melanjutkan perjalanan. Subhanallah, si ayah kemudian meninggal dunia. Selang berapa waktu aja nggak lama meninggal dunia. Yang terjadi saat itu, kalau bahasanya Imam Ghazali itu di kitab Ihya Ulumuddinnya, fas iswadda wajhu, menghitam wajahnya si bapak nih yang habis meninggal, jadi gelap, jadi hitam, jadi menyeramkan. Tuh anak, kalau ada yang orang kampung situ kan dengar juga tuh, ada orang mau haji numpang di sini terus bapaknya meninggal, pada datang mau takziah, tapi anak itu nutupin wajah si bapak karena malu, bapaknya wajahnya menyeramkan, menakutkan. Sampai suatu hari, satu waktu dia lagi siap-siap, tentu kan ada persiapan, dimandikan, dikafani. Si anak kemudian karena dia letih menjaga si bapak itu tertidur. Dalam tidurnya itu kayak melihat ada satu orang datang kepada si ayah, kemudian diusap wajahnya. Diusap terus berjalan, ini bapaknya mukanya berubah jadi terang benderang, berseri-seri. Terus kata si anak, man anta, siapa engkau, gitu ya, ditanya. Terus disebutkan bahwa di situ ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertolongan saya untuk dia di alam barzakhnya. Belum di kiamat, nanti ada lagi pertolongan saya di hari kiamat. Ini untuk di alam barzakhnya supaya dia mendapatkan kehidupan tempat yang nyaman di alam barzakhnya. Tadi yaumil qiyamah, di padang mahsyar ada lagi pertolongan. Nah, terus si anak tanya, sampai segitunya engkau langsung yang turun ya Rasulullah untuk berikan pertolongan? Emang abah saya nih apa? Ulama juga bukan, ya, bukan yang demen-demen terus tahajud tiap malam, enggak. Puasa Senin Kemis, enggak juga. Ya, sholat 5 waktu dia jalanin, kadang-kadang dia tahajud, kadang-kadang dia jalanin sunnah, kadang-kadang Senin Kemis kalau lagi pengen dia jalanin, kadang-kadang ada duit dia sedekahin sebagian. Tapi bukan yang gimana-gimana banget. Kenapa sampai engkau langsung yang turun tangan untuk menolong ayahku? Gerangan apa yang dilakukan oleh ayahku semasa hidupnya? Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, ayahmu ini tanpa engkau ketahui wahai anak, ayahmu dalam kesendiriannya tidak berhenti terus menyampaikan salawat dan salamnya kepadaku. Maka tibalah saatnya hari ini aku kembalikan sebagian dari pahala salawatnya untuk supaya dia mendapat kenyamanan di alam barzakh. Nanti sisanya aku akan berikan di yaumil qiyamah. Hakadha. Jadi para aulia, para urafa, ahli irfan, ahli tasawuf mengatakan bahwa di antara yang paling berharga dan paling bermanfaat
bagi orang yang udah meninggal selain doa, yasin, tahlil, sedekah, juga kita bacain sholawat, lalu kita hadiahin. Ini pahala sholawatnya, ya Allah tolong hadiahkan kepada almarhum bapak saya. Ini pahala sholawatnya, ya Allah tolong hadiahkan pahalanya kepada almarhumah ibu saya. Dan pahala yang buat kitanya nggak berkurang sedikit pun, tuh enaknya. Jadi kita dapat baca sholawat nih, Allah bersolawat kan 10 kali, lalu kita bilang, ya Allah serahin ini 10 buat ibu saya. Nah dikasih sama Allah 10 buat ibunya, dan buat kitanya tetap 10 nggak berkurang. Jadi lebih baik kalau kita dalam membaca sholawat itu kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, biar dia girang, biar dia senang, dia bahagia di alam kuburnya.